3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas praktikum kewirausahaan yang beranggotakan yaitu Dwi Lestari, Dwi Navidastari, Ika Hestiana Edi, dan Rizkia Putri. Nah, kelompok kita yaitu tentang pemanfaatan tinta cumi dan seledri dalam produksi rengginang. Nah, yaitu ini ada beberapa gambar rengginang tinta cumi, dan yang di kiri yaitu rengginang dari seledri. Adapun latar belakang, rengginang adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang dibuat dari bahan beras ketan putih atau hitam, umumnya berbentuk lingkaran dengan ukuran tertentu. Ada juga yang berbentuk bulatan kecil, berasa gurih, dan mempunyai tekstur yang renyah. Ada beberapa macam variasi rasa dari rengginang, yaitu diantaranya rasa cumi dan seledri, dengan cara pembuatan yang berbeda-beda, terutama pada bumbu yang ditambahkan, bentuk, dan juga ukurannya. Pemanfaatan tinta cumi yang mempunyai khasiat kesehatan diantaranya antioksidan, mengatasi tukak lambung, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Sedangkan khasiat dari seledri yaitu mengontrol gula darah, menjaga kesehatan saluran cerna, serta mengurangi resiko kanker dan menurunkan kolesterol. Kualitas rengginang ketan yang dihasilkan pengusaha kecil sangat berpengaruh pada aspek pemasaran. Nah, rengginang mayoritas banyak disukai oleh kalangan lansia dan orang tua. Dengan banyaknya pengembangan rasa untuk saat ini, kalangan anak muda juga menyukai makanan tradisional ini. Dengan pemanfaatan tinta cumi dan seledri sebagai bahan rengginang, serta khasiat dari tinta cumi dan seledri itu sendiri, sangat baik untuk kesehatan tubuh. Yang selanjutnya ada visi dan misi dalam pembuatan usaha ini. Yang pertama ada visi, yaitu membuat mekanisme usaha yang berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar. Yang kedua, melestarikan makanan khas Indonesia dengan rasa yang berbeda. Yang ketiga, memunculkan suatu produk camilan makanan yang berdasar cumi dan seledri. Dan yang keempat, menjadikan rengginang cumi dan seledri sebagai cemilan sehari-hari masyarakat. Yang selanjutnya ada misi. Yang pertama adalah menggunakan cumi dan seledri sebagai bahan baku utama produk. Yang kedua, memberikan cita rasa yang terbaik. Dan yang ketiga, menjadikan rengginang cumi dan seledri sebagai bahan usaha milenial yang mandiri, kreatif, dan berkualitas, sehingga dapat bersaing di pasar dan dapat mengembangkan usaha baik saat ini di dalam negeri, serta dengan harapan dapat mengembangkan hingga mancanegara. Selanjutnya ada solusi dari permasalahan sebelumnya. Salah satu makanan ringan tradisional yang ada dan dikonsumsi masyarakat Indonesia saat ini adalah salah satunya orang tua, yaitu rengginang. Rengginang merupakan makanan ringan yang biasanya terbuat dari beras ketan. Pada saat ini, rengginang mempunyai varian rasa yang berbeda-beda. Salah satu kekurangan rengginang adalah mengandung minyak, sehingga menimbulkan kolesterol, terutama untuk orang tua dan para lansia. Cumi-cumi dan seledri mempunyai banyak manfaat. Salah satunya adalah membantu menurunkan kolesterol. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami tertarik menciptakan usaha rengginang dengan bahan tambahan, yaitu cumi-cumi dan seledri. Selain menjadi camilan, bisa membantu untuk menurunkan kolesterol. Yang selanjutnya ada potensi pasar. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis, toko-toko pinggir jalan, toko kelontong, supermarket, pasar, minimarket, dan sebagainya. Tempat-tempat lokasi tersebut banyak dilewati oleh masyarakat maupun anak muda, sehingga usaha ini mudah dikenal oleh khayala umum. Yang menjadi target pasar dalam usaha ini adalah masyarakat serta anak-anak muda, karena produk mempunyai varian terbaru yang tidak hanya cocok untuk masyarakat umum, tetapi juga anak-anak muda. Selanjutnya yaitu kompetitor. Kompetitor terdekat untuk produk rengginang yang ada pada saat ini yaitu para penjual di pasar.
Produk rengginang yang kita buat ini lebih unggul daripada penjual di pasar karena yang pertama, varian rasa rengginang kami dibuat dari tinta cumi dan seledri, sedangkan pada penjual di pasar masih rengginang original dari beras ketan rasa asin. Yang kedua, kemasan yang dibuat pada produk rengginang kami menggunakan ziplock, sedangkan pada penjual di pasar masih plastik polos yang di staples. Yang ketiga yaitu produk rengginang yang kami jual yaitu rengginang matang yang sudah siap makan. Sedangkan pada penjual di pasar kebanyakan produk rengginang mentah yang masih harus digoreng terlebih dahulu. Selanjutnya adalah produk atau keunggulan produk dari rengginang cumi dan seledri. Yang pertama yaitu proses produksi mudah karena menggunakan teknologi yang sederhana. Yang kedua yaitu ketersediaan bahan baku ketan dalam artian bahan baku tersebut mudah didapat. Yang ketiga yaitu terdapat varian rasa rengginang seperti cumi dan seledri yang merupakan rasa baru yang segar dan bermanfaat. Yang keempat yaitu harganya pun terjangkau. Selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran merupakan serangkaian aktivitas dari suatu bisnis yang mempromosikan dan menjual produknya. Strategi pemasaran yang digunakan untuk memasarkan produk tersebut melalui dua media, yaitu melalui media online maupun offline. Promosi offline dilakukan secara langsung ke masyarakat melalui car free day atau dipasarkan melalui kantin-kantor, dipasarkan dari mulut ke mulut, dipasarkan di supermarket atau pasar tradisional, dan sebagainya. Sedangkan promosi online dilakukan melalui platform media online yang yaitu melalui Instagram, Facebook, e-commerce, chat WhatsApp, dan lain-lain. Berikutnya adalah model bisnis dari rengginang, cumi, dan seledri. Ada key partner, yaitu yang pertama produsen, agen, toko dan pasar, pengecer atau warung eceran, dan yang terakhir konsumen akhir atau pemakai. Selanjutnya yaitu key activities. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan pemasaran. Selanjutnya key research yaitu sumber daya manusia, skill, modal, dan yang terakhir mengetahui kebutuhan pasar atau strategi pemasaran. Selanjutnya value proposition. Yang pertama yaitu dibuat dengan bahan yang berkualitas, harga yang terjangkau, memiliki cita rasa lauk dan sayuran, layanan delivery. Selanjutnya, customer relationship. Yang pertama yaitu promo pada momen tertentu. Yang kedua, bisa bertemu langsung atau COD. Yang ketiga, membuka peluang bisnis. Yang keempat, kualitas produk terjaga. Yang kelima, harga terjangkau. Dan yang terakhir, pemasaran langsung atau via online. Channelnya yaitu sosial media, toko agen jajan ringan, pasar tradisional, warung, perkantoran, dan toko oleh-oleh. Sedangkan customer segmennya yaitu masyarakat umum, remaja atau mahasiswa, laki-laki dan perempuan, semua usia dan kalangan, dan yang terakhir pencinta makanan ringan. Untuk cost strukturnya yaitu bahan baku dan beras ketan berkualitas baik, tenaga kerja, transportasi, gaji pegawai, proses pengolahan produk, biaya marketing, dan yang terakhir biaya kemasan dan packaging. Dan yang terakhir revenue streams. Yang pertama yaitu penjualan rengginang dengan varian baru yaitu cumi dan seledri. Yang kedua jasa antar pesanan. Yang ketiga menjual produk langsung ke customer. Selanjutnya yaitu tim. Relevansi yang ada pada tim yaitu antar teman dan keluarga. Ada beberapa bagian tim khusus yang membangun usaha produksi rengginang cumi dan seledri ini, yaitu yang pertama ada pendiri, di mana yang mempunyai ide untuk membuat produk, yaitu kami, Dwi, Vida, Ika, dan Putri. Yang kedua ada pekerja. Pekerja di sini untuk produksi rengginang dan packing kemasan, yang mengambil pekerja dari ikatan keluarga. Terus selanjutnya yaitu pemasaran. Pemasaran di sini yang mempromosikan produk rengginang, yaitu kami sendiri, Dwi, Ika, Vida, dan Putri.
Selanjutnya ada dampak. Dampak atau impact yang akan dihasilkan jika produk kami ini berhasil, kemungkinan besar adalah produk rengginang yang akan lebih disukai oleh remaja, karena adanya varian rasa dan juga kemasan produk yang menarik, serta produk rengginang yang dijual juga sudah produk yang siap makan atau matang tanpa perlu menggorengnya terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu penutup. Demikian laporan proposal yang kami buat, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat bermanfaat bagi kami untuk menambah kesempurnaan laporan proposal yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.